Nama Heni, NIM 051035452, UPBJJ Jambi. Pertanyaan pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Fokus dan kejelasan pesan. Tujuan komunikasi yang jelas membantu dalam memfokuskan pesan yang ingin disampaikan. Dengan adanya tujuan yang spesifik, komunikator dapat menyusun informasi dengan cara yang lebih terarah, sehingga penerima dapat memahami inti dari pesan tersebut dengan lebih baik. Meningkatkan efektivitas. Tujuan yang jelas juga meningkatkan efektivitas komunikasi. Ketika tujuan sudah ditetapkan, komunikator dapat memilih kata-kata dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan tidak membuang waktu. Evaluasi dan perbaikan. Dengan tujuan yang jelas, proses evaluasi komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikator dapat menilai apakah tujuan telah tercapai atau tidak dengan melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi di masa mendatang. Membangun kepercayaan. Tujuan komunikasi yang jelas menunjukkan profesionalisme dan integritas dari komunikator. Hal ini dapat membangun kepercayaan antara komunikator dan penerima yang sangat penting dalam hubungan interpersonal maupun profesional. Pertanyaan kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dan penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adopter yang membutuhkan perhatian. Early adopters. Early adopters adalah kelompok yang pertama kali mengadopsi inovasi. Mereka sangat penting dalam proses penyuluhan dan difusi informasi. Alasan pengaruh terhadap kelompok lain. Early adopter sering kali memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Ketika mereka mengadopsi sesuatu inovasi, mereka dapat menjadi contoh dan motivasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Keterbukaan terhadap inovasi. Mereka cenderung lebih terbuka dan bersedia mencoba hal-hal baru dengan memberikan perhatian kepada mereka. Penyuluh dapat memanfaatkan sifat ini untuk mempercepat proses adopsi inovasi di kalangan masyarakat yang lebih luas. Membangun jaringan sosial. Early adopters sering kali memiliki jaringan sosial yang luas. Dengan melibatkan mereka, penyuluh dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efektivitas penyuluhan. Feedback yang berharga. Early adopters dapat memberikan umpan balik yang berharga mengenai inovasi yang diperkenalkan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki program penyuluhan dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Pertanyaan 3, dari beberapa pendekatan penyuluh, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Pendekatan yang paling baik adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dianggap sebagai salah satu yang paling baik dalam penyuluhan. Alasannya, keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses penyuluhan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan ini meningkatkan rasa memiliki dan komitmen masyarakat terhadap program yang dijalankan. Relevansi solusi. Dengan melibatkan masyarakat, penyuluh dapat memahami kebutuhan dan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan penyuluh untuk menawarkan solusi yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Keberlanjutan program yang melibatkan masyarakat cenderung lebih berkelanjutan ketika masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam program. Mereka lebih mungkin untuk melanjutkan dan hingga berkelanjutan inisiatif tersebut setelah penyuluh pergi. Pembangunan kapasitas. Pendekatan partisipatif juga membantu dalam membangun kapasitas masyarakat dengan terlibat dalam proses masyarakat belajar dan mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah mereka sendiri di masa depan. Dengan demikian, pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas penyuluhan, tetapi juga memperdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi.